Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengadakan pertemuan pertama atau Zoom meeting untuk kegiatan praktikum Java 1 kelas B ya, setelah ditunda dari harusnya tadi malam ya. Baik. Untuk kegiatan praktikum kita, insya Allah akan berlanjut melalui Zoom selama 4 minggu. Kembali ke untuk pertemuan berikutnya, insya Allah kembali tetap jam 7 malam ya, mungkin jam 8 lah, kalau jam 7 kecepatan ya, jam 8 malam. Cuma untuk hari ini kita laksanakan jam 1 siang. Untuk syarat kelulusan dari praktikum atau syarat mendapatkan sertifikat pada praktikum ini adalah kehadiran minimal 3 kali kehadiran dalam Zoom meeting, kemudian juga mengerjakan tugas-tugas atau materi yang ada dari modul, kemudian di-share di GitHub. Untuk pengumpulan hasil pekerjaannya nanti dilakukan pada pertemuan terakhir aja, dikumpulkan berupa linknya, taruh aja nanti di grup link masing-masing hasil mengerjakannya. Kemudian gunakan nama asli ya di Zoom ya, karena nanti saya screenshot ini sebagai bukti kehadirannya. Saya absennya melalui screenshot Zoom aja. Nanti saya kasih tahu kapan saya mau screenshot. Berikutnya tadi ada yang masih namanya Rono Zuharo, udah nggak ada ya. Tadi yang namanya Zoro sudah diganti. Nah, saya bagikan dulu layar untuk materi siang ini. Oke. Seperti yang Anda lihat di modul untuk praktikum Java 1 modul 1, ini kita mengenal dulu Java secara dari basicnya gitu ya, dari secara teori maupun secara nanti coding, dasar-dasar codingnya. Jadi pada pertemuan pertama atau modul 1 ini kita belajar bagaimana untuk kompilasi atau compile dan eksekusi atau run pada Java. Kemudian kita kenal sintaks dasarnya yang mudah-mudah, kemudian memahami penggunaan Git untuk mengumpulkan tugasnya. Jadi nanti hasil pekerjaannya Anda gunakan repository Git, kemudian di-upload di GitHub, dan nanti tinggal kirim linknya saja. Caranya nanti ada saya jelaskan step by step-nya. Kemudian yang perlu atau yang bisa Anda download, bisa pakai Notepad atau Notepad++ kalau untuk yang pertama ini. Kemudian atau saya baru dapat kabar itu katanya Visual Studio Code lagi dikembangkan banyak untuk ke arah ke Java juga. Jadi kalau mau pakai Visual Studio Code ya silahkan. Kemudian untuk IDE-nya yang natif Java nanti saya pakai IntelliJ. IntelliJ ini buatannya si JetBrains, ini perusahaan JetBrains yang mana dia juga yang membuat Android Studio. Sehingga interface dari IntelliJ IDEA ini akan sangat mirip dengan dengan Android Studio. Kalau Anda sudah biasa nanti pakai IntelliJ, ketika belajar Android akan lebih nyaman karena mirip-mirip bentuknya. Kemudian untuk yang pertama ini juga kita perlu JDK atau Java Development Kit untuk bisa menjalankan Java di mesinnya. Jadi kalau Anda download, hati-hati salah kalau downloadnya cuma JRE atau masih ada ya JRE kalau nggak salah ya. JRE dia hanya bisa untuk menjalankannya atau environment-nya aja. Tapi kalau untuk bisa melakukan compile, nah ini harus menggunakan yang JDK. Bisa di-download di link ini. Kalau Anda lihat di linknya, di modul yang saya buat ini sudah beberapa tahun yang lalu sehingga masih versi 14. Kalau yang sekarang paling baru adalah 17, tapi sifatnya masih early access, jadi masih benar-benar baru dan biasanya sih belum benar-benar stabil. Nah, yang paling aman nih download yang 16. Nah, yang perlu diperhatikan sedikit bahwa baik itu versi 17 maupun 16, ini hanya support untuk OS-nya yang 64 bit. Anda bisa lihat tandanya di sini x64 semua.
Nah, kalau OS-nya yang 32 bit, maka bisa download yang versi 8. Versi 8 ini ada untuk versi 32 bitnya. Berikutnya selain JDK, kita download juga Git. Git ini adalah sebuah version control system atau sebuah sistem untuk mengatur versi dari aplikasi kita. Sehingga setiap kali ada perubahan, kita bisa simpan versinya. Buat perubahan lagi, kita bisa simpan versinya. Di mana ketika ada masalah, kita mau kembali ke versi sebelumnya, itu bisa dilakukan dengan mudah. Nah, downloadnya silahkan ini sesuaikan dengan OS-nya. Jadi Windows, kalau Windows Build ada yang untuk 32 maupun yang 64. Jadi ini yang 32 bit laptopnya nggak masalah. Berikutnya Anda mendaftar di GitHub. Nah di sini ini adalah wadah untuk mengupload repositori Git-nya. Selain GitHub ada GitLab dan yang lain-lainnya. Cuma untuk di praktikum ini kita pakai GitHub. Silahkan mendaftar, nanti misalkan seperti ini. Nah, awal halamannya, kemudian Anda bisa sign up, buat username, kemudian email. Username-nya aja, karena ini kan GitHub ini wadah mengupload repository, jadi ini juga bisa menjadi portofolio buat Anda kalau misalkan nanti melamar sebagai programmer, kan dicari portofolionya mana. Nah, kita bisa dengan mudah menampilkan repository yang sudah kita punya sebagai apa tadi? Sebagai portofolio tadi ya, bahwa pernah mengerjakan ini dan itu. Nah, buat username-nya yang bagus lah, yang profesional gitu ya, jangan yang sembarangan. Kemudian email, dan seterusnya. Nanti setelah mendaftar, ini Anda akan diminta verifikasi melalui email. Nah, itu. Jadi itu bisa yang belum disiapkan, atau kalau mau pakai GitHub Desktop, ya ada versi, nanti ini versi desktop dari Git, tetapi kembali lagi ini hanya support untuk Windows yang 64 bit. Yang 32 nggak ada support untuk ini GitHub desktopnya. Oke. Nah, sedikit kita kenalan dulu dengan teori tentang Java-nya, bahwa Java ini punya tagline write once, run anywhere. Jadi kita cukup nulis sekali programnya atau buat sekali, ini kan bisa dijalankan di mana aja. Memang pada dasarnya Java ini bisa jalan baik itu di Windows, di Linux maupun di macOS. Bahkan kalau ada yang pernah dengar OS HP Symbian, nah di Symbian pun jalan. Kenapa dia bisa jalan di banyak platform? Karena dia menggunakan Java Virtual Machine. Jadi anggapnya setiap aplikasi atau setiap platform itu bisa diinstal JVM, kemudian si JVM inilah yang akan menjalankan Java. Makanya semua bisa jalan. Bahkan di web juga bisa jalan. Sintaksnya mirip dengan C++ dibangun. Nah, ini sejarahnya tahun 95, kemudian sekarang diambil oleh Oracle ya. Nah, untuk kegiatan praktikumnya, pertama kali bisa Anda setelah download di sini, download JDK-nya, Anda ekstrak, taruh di folder yang gampang dicari, jangan ribet, jangan yang terlalu dalam, gitu, nanti susah nyarinya. Nah, lebih bagus lagi kalau, atau misalkan yang biasa nyimpan di D, silahkan simpan di D, atau takut ke install ulang atau apa gitu ya. Nah, kemudian setelah diekstrak, tambahkan folder ini ke dalam variabel path pada sistem environment. Anda bisa lihat ini banyak sekali tutorialnya untuk menambahkan path pada environment variable. Saya sudah pernah buatkan untuk kegiatan ini di YouTube. Di yang ini, compile system path. Ini udah saya buat tahun kemarin. Nah, ini ada cara bagaimana menambahkan variabel path gitu ya, supaya perintahnya nanti bisa dijalankan di mana aja tanpa harus membaca foldernya. Gitu. Nah, untuk memeriksa apakah sudah sukses atau belum, bisa dijalankan Java version. Jadi kalau Anda jalankan di command prompt-nya,
misalkan dengan perintah Java version gitu. Nah, kalau muncul versi Java-nya, ini berarti installnya sudah benar gitu ya, sudah bisa dijalankan, kita sudah bisa compile lewat command prompt. Nah, untuk lanjutannya kita bisa pakai sebuah text editor, terserah mau pakai apa aja, bebas. Kalau mau pakai langsung yang sudah biasa pernah pakai NetBeans, ya pakai NetBeans silahkan. Tapi kita goalnya ini cuma bikin file sederhana yang bisa dikompil melalui command prompt. Sehingga saya sarankan sih pakai Notepad aja atau pakai Visual Studio Code atau text editor lainnya. Saya contohkan di sini, saya pakai text editor biasa. Padanannya Notepad lah ini ya. Saya new. Sekali lagi ini. Oke. Nah, kita buat ketik sesuai dengan ada di modul ini, mulai dari public class hello. Kemudian diawali kurung kurawal, ditutup oleh kurung kurawal. Nah, dalam Java yang seperti ini, kita pastikan bahwa ketika kita membuat sebuah kelas hello, maka nama filenya harus sama persis dengan nama kelas ini. Nah, untuk nama kelas, kita lihat di sini saya pakai hello dengan hanya huruf besar. Karena ini sesuai dengan konsensus dari pemrograman Java, ini kalau kelas, tulislah dengan huruf besar. Diawali huruf besar. Kalaupun mau nanti ada dua kata, ya bisa dibuat hello world seperti ini. Jadi menggunakan kelasnya dengan ada huruf besar, di kata kedua huruf besar. Jadi saya yakin Anda akan jarang melihat di Java orang nulis coding seperti ini. Nah, dia nggak pakai underscore, dia pakai seperti ini. Oke, kita save dengan nama yang sama persis, hello. Saya pilih foldernya dulu. 02. Praktikum Java 1 pas B ya. Oke, di sini saya kasih nama hello titik Java. Baik. Tadi saya ingatkan bahwa nama kelas harus sama persis dengan nama filenya. Berikutnya, nah kalau di C++ Anda mungkin kenal ada void main seperti ini atau int main gitu ya. Yang mana ini adalah menunjukkan program utama. Jadi namanya main kan bahasa Inggris artinya utama. Nah, kalau di Java sama-sama void main, tapi ada ditambahin sedikit depan. Public, static, void main, kemudian ada argumennya atau parameter di sini diisi dengan string. Mana ini maksudnya parameternya di dalam adalah argumen dalam bentuk array string di dalam metode mainnya. Oke, perintah pertama yang kita kenalkan di sini adalah namanya println untuk kita buat hello world gitu ya. Jadi kayak semacam kegiatan yang pertama kali dilakukan ketika belajar pemrograman adalah menuliskan hello world. Itu. Nah, kalau di C++ mungkin kita kenalnya printf ya, atau ada yang pakai cout. Nah, kalau di Pascal pakai print dan println. Nah, ini maka sama di Java, cuma ditambahkan sistem out. Oke, ini kita simpan. Nah, disimpan, kita coba untuk melakukan compile file tersebut. Sini kita masuk pada command prompt. Anda silahkan cd pindah ke folder di mana Anda menyimpannya. Saya kebetulan agak panjang dari menyimpannya. cd Java 1. Nah, Anda bisa cek isi dari folder tersebut menggunakan dir kalau di Windows seperti ini.
Kalau di tempat saya pakai ls. Nah, kita lihat ada file hello.java. Nah, untuk mengcompile hello.java, ini kita lakukan perintah java c hello.java. Oke, tidak terjadi apa-apa, tapi kalau kita cek lagi foldernya, sekarang bertambah ada sebuah file dengan nama hello.class. Jadi, proses compile itu adalah proses menerjemahkan dari bahasa manusia menjadi bahasa mesin atau bahasa biner. Nah, pada kasus kita, bahasa manusianya adalah dalam bentuk bahasa pemrograman Java. Kenapa disebut bahasa manusia lah? Memang manusia kan, ini ada namanya class, walaupun bahasa Inggris ya, main kan utama. Kemudian print, cetak, public, static. Nah, ini kan semua bahasa manusia yang diterjemahkan dengan compile menjadi bahasa mesin, yang mana apa yang kita tulis dalam bahasa pemrograman akan dieksekusi atau dijalankan oleh si mesin, Java Virtual Machine tadi ya. Nah, untuk menjalankannya kita bisa lakukan perintah Java hello. Jadi yang dijalankan adalah kelasnya. Bisa lihat jalan, tampil sebuah tulisan hello world. Jadi tadi proses compile adalah proses mengubah bahasa pemrograman atau bahasa manusia ke dalam bahasa mesin, yang mana kita lihat bahwa berhasil sudah menjalankan apa yang kita minta di sini. Nah, terkait auto compile, ketika kita mengcompile, memang kalau di Java seolah-olah tidak terjadi apa-apa tadi ya. Saya jalankan Java C, kayak nggak ada apa-apa udah. Nah, tapi kalau misalkan kebetulan ada kesalahan dalam penulisan sintaks, dalam sintaks Java-nya, misalkan lupa titik koma gitu ya. Pada saat kita compile, nah muncul pesan gitu ya, bahwa pada file hello.java baris ketiga ada error. Apa errornya? Di sini disebutkan titik koma expected. Dia mengharapkan atau harusnya ada titik koma di situ. Jadi ketika kita compile lagi, nah, pesan errornya akan hilang. Atau ketika saya lupa misalkan nutup string, kita compile, nah dia akan muncul pesan seperti ini. Hello Java baris 3 error unclose string literal. Kalau kita terjemahkan, file hello.java baris ketiga, ini bukan emot ya ini ya. Kemudian ada terjadi error atau kesalahan. Nah, unclose, nah, close itu kan tutup, unclose berarti tidak tertutup. String literal, ada penulisan string yang tidak ditutup atau belum ditutup. Nah, kita bisa kasihkan sini sehingga ketika jalan normal ya. Oke. Jadi itu proses compile sama proses run-nya. Jadi, tapi tenang aja, ini hanya kita pakai ketika di praktek satu aja, karena berikutnya kita nanti pakai IDE. Cuma ini maunya saya kenalkan supaya kita tahu bahwa gimana caranya menggunakan Java. Java bisa digunakan dengan berbagai macam cara, baik itu menggunakan IDE ataupun menggunakan text editor biasa. Nah, berikutnya Anda setelah buat Hello World kan sudah jalan, sudah aman, lanjut untuk membuat sebuah repository di GitHub. Repository ini bisa dibilang sebagai sebuah folder lah gitu ya gampangnya, yang mana ini akan disinkronisasi antara folder lokal kita dengan repository yang online. Sedikit mirip dengan cloud ya modelnya, model kayak pokoknya apa yang terjadi di folder yang lokal akan disinkronisasi dengan yang ada di repository online. Cara buatnya, Anda buka di GitHub, tadi kalau sudah selesai mendaftar, buat sebuah repository baru, kemudian pastikan di sini yang dicentang adalah public, karena kalau dibuat private nanti tidak ada yang bisa melihat, kan private. Jadi, kalau mau diperiksa berarti harus dibuat dulu public, kemudian langsung aja create repository. Kita langsung coba ya.
Nah, di sini kalau login, Anda akan muncul pilihan new repository di sini ya. New untuk membuat repository baru. Kemudian di sini kita kasih nama, saya cek dulu sebelumnya tadi pakai nama apa ya supaya konsisten dengan kelas lain. Repository. Nah, ini 202. Nah, ini Anda bisa lihat di repository saya ini isinya semua adalah hasil mendemokan baik itu di kelas ataupun kelas ketika kuliah ataupun praktikum. Kita buat repository baru. B. Public tadi. Kemudian ini nggak usah dicetak, nggak apa-apa. Langsung create repository. Baik. Nah, sekarang kita punya repository online yang mau kita selaraskan dengan repository lokal atau folder lokal. Caranya adalah pada folder lokal kita yang sudah ada ini, kita lakukan perintah sesuai dengan di sini tahapannya. Atau di modul juga ada, sudah saya buatkan. Di sini git init, kemudian git. Jadi init ini maksudnya adalah kalau kita lihat sini ada initialize atau memulai awal gitu ya, membuat repository baru. Kemudian kita tidak usah dulu ini, langsung ke branch aja, git branch main git remote. Nah, ini copy aja ini. Dengan perintah remote berarti kita menyelaraskan apa yang ada di folder lokal dengan repository yang online. Kemudian untuk mengirimnya kita gunakan git push. Commit ya, git. Kita tambahkan dulu semua yang ada di dalam folder ini, git add, kemudian git commit m plus commit. Coba ya. Terakhir kita kembali git push origin my. Nah, ini disuruh menginput password dari akun GitHub-nya. Oke. Nah, kalau sudah terlihat sukses, ini kita bisa reload repository online-nya. Anda bisa dapati bahwa sekarang file yang Anda punya di lokal ini sudah ada di online. Kita bisa cek filenya hello Java. Oh, isinya betul sama dengan yang kita buat tadi. Kemudian daftar commit-nya pun bisa kita lihat. Oh, ini kita baru saja lakukan first commit oleh siapa nih, ini username Anda yang lakukan. Oke. Nah, di sini yang sering terjadi kesalahan mahasiswa gitu ya. Jadi entah apakah dia habis bantu temennya atau gimana gitu. Nah, yang punya repository dengan yang commit ini tidak sama. Nah, jadi hati-hati ketika mengcommit, pastikan yang terlogin adalah akun Anda sendiri, jangan akun orang lain. Kalau tidak mau dituduh mengcopy pekerjaan temannya. Nah, di sini soalnya di repository kita dengan mudah mendownload codingnya. Anda bisa lakukan clone atau download zip. Kemudian ketika Anda buat repository online, maka masih tersisa ininya, riwayat commit-nya. Ya. Oke, nah untuk hello.class kita tidak bisa buka karena ini file binary yang nggak bisa dibuka dalam bentuk teks. Oke. Ini sudah dilakukan first commit, di add, commit, kemudian selesai. Oke. Untuk bagian C, atau bagian tahapan ketiga, kita buat sebuah file baru. Ini fungsinya untuk mengenalkan berbagai macam tipe data yang bisa dihandle, tipe data sederhana yang bisa dihandle oleh Java. Oke, kita buat sebuah file baru di situ. Saya copy aja biar agak cepat. File new tipe ya. Zoom in.
Kalau tadi namanya adalah public class hello, sekarang kita buat namanya data types atau tipe data. Sama main, bedanya hanyalah sekarang kita isi dengan tipe data. Sini kita kenal bahwa ada tipe data string yang fungsinya untuk menyimpan bukan karakter ya, buat menyimpan data string atau teks gitu ya. Misalkan string nama depan. Jadi sintaksnya atau aturan bahasanya diawali dengan tipe data dulu, kemudian nama variabel, kemudian boleh di titik koma di sini, atau boleh kalau ingin diberi nilai langsung atau di assignment langsung seperti ini. Nah, untuk penamaan variabel biasanya umumnya di Java menggunakan format seperti ini. Diawali huruf kecil, kemudian kalau ada kata kedua baru diawali dengan huruf besar. Ini kita simpan dulu dengan nama data types ya. Data types titik Java. Kita bisa lanjutkan dengan yang lain. Nama tengah. Kemudian ada beberapa tipe data yang lain. Ini yang perlu diperhatikan sedikit di sini adalah Java itu case sensitif, jadi dia sensitif terhadap huruf besar dan kecil. Sehingga kalau kita buatnya string dengan S kecil, ini nanti akan dianggap error. Karena S pada string itu harus huruf besar. Berbeda dengan tipe data yang lain yang sederhana. Nah, di sini kita bisa pakai untuk misalkan integer. Nah, itu dia di awal huruf I kecil. Untuk tadi usia misalkan atau lama kuliah. Kemudian untuk double tipe data yang double atau float bisa pakai apa tadi misalkan IPK ya. Nah, atau yang lainnya ini ada char, ada boolean. Nanti silahkan dicoba semua. Ya. Nah, ini adalah tipe data yang umum dipakai atau tipe data sederhana. Nanti ada tipe data yang lain yang berupa reference, contohnya string ini. String ini pada dasarnya adalah array dari char kan, karena dia isinya ya char cuma agak banyak. Ya. Kemudian makanya dia berbeda dengan tipe data yang lain diawali dengan huruf besar. Nanti ada lagi tipe data yang lain misalkan tanggal, ada Java util date. Nah, itu penggunaannya agak sedikit berbeda, jadi tidak ikut saya bahas sekarang. Oke, setelah ini selesai, kita bisa cek filenya sekarang ada 3, data type Java. Nah, untuk bisa menjalankannya, kita harus compile dulu tadi, Java C, data types Java. Jalankan dengan periksa dulu. Nah, sudah ada file baru data types.class. Kita compile dengan Java data types. Nah, setelah dijalankan bisa kita lihat bahwa tidak terjadi apa-apa ya di situ ya. Tidak muncul apa-apa memang karena di file yang kita buat pun memang tidak ada perintah untuk print, hanya menampung variabel gitu aja tanpa ada proses di dalamnya. By modul di sini diminta setelah ada penambahan file lakukan git add, pastikan di sini ada titiknya ya seperti ini, dan git commit pesan deklarasi variabel dan tipe data. Deklarasi variabel dan tipe. Nah, kemudian kalau mau di push ke online ya silahkan. Tapi kalau saya nanti dulu karena tadi kalau nge-push dia harus isi passwordnya.
Nah, output. Nah, untuk lanjutannya, di bagian keempat, ini lulus output. Nah, output ini kita sudah kenal tadi. Sudah kita pakai sistem outprintln atau bisa juga menggunakan sistem rprintln. Perhatikan bahwa sistem S-nya harus besar, tidak boleh suka-sukanya, harus sesuai. Kemudian selain out ada juga R. Kalau rprintln ini tampilannya akan menjadi merah fontnya. Kalau sekarang saya nggak tahu kok nggak lagi ya, dulu masih merah. Kemudian, nah kita tambahkan tadi atau kita bisa tampilkan yang sudah kita buat tadi menggunakan perintah println. Jadi untuk menuliskan atau mengoutputnya kita bisa pakai berbagai macam cara sebenarnya. Dan kok error. Saya coba buka di B ya. Nah, untuk menampilkannya, kita bisa dengan cara seperti ini. Sebelum nama depan. Itu. Kemudian baru kita kasih yang di sini. Kalau kita lihat sini, dengan menggunakan print dulu pada baris pertama, di sini dia akan kursor atau posisi kursor dari command prompt-nya akan masih pada baris yang sama. Sehingga ketika saya jalankan print lagi nama depan, dia akan mencetak di sebelah sini, sebelah karakter terakhir. Sedangkan kalau kita pakai println, setelah selesai mencetak, dia akan pindah ke bawahnya. Jadi, kalau ini kita compile, seperti ini, nah dia tetap dalam satu baris yang sama. Kalau misalkan, oh kok dipisah-pisah gitu Pak, nggak sekalian, bisa aja kita pakai sekalian jadi satu dengan teknik namanya concatenate atau untuk menggabung string. Misalkan nama tengah, ini kita gunakan simbolnya adalah plus. Yang berbeda sedikit di PHP ya, kalau PHP dia pakai titik plus ya. Nama tengah, maka akan menghasilkan output yang kurang lebih sama. Oke. Ini kedua-duanya legit atau dua-duanya boleh dipakai, tinggal bagaimana kebiasaan Anda dalam menuliskan coding ya. Kemudian ini untuk tipe data string, untuk tipe data integer ya kurang lebih sebenarnya sama. Kita bisa gunakan yang baris ini 2 atau mau jadi 1 gini juga boleh. Copy aja. Misalkan usia. Usia tadi dengan usia. Jadi walaupun di sini tipe datanya string atau karakter atau teks, kemudian kita tambahkan dengan tipe data integer, ini selama dalam format print saya kira bisa. Jadi kita tes. Oke. Usia. Oh, ini nilainya belum ada ya. Lihat, sini ada pesan bahwa data type Java 15 error, variable usia might not have been initialized. Secara bahasa kita artikan bahwa ada kesalahan pada baris 15, variable usia might not, jadi mungkin belum, kayak apa? Artinya dia bilang belum ada pernah diinisialisasi atau belum ada nilainya. Atau gampangnya nilai usia masih bernilai 0, ya kan? Karena memang belum kita apa-apain. Kita tambahkan misalkan 18, 19 lah. Kita jalankan. Nah, tidak jadi error lagi.
Ini kalau terjadi error itu selalu cari error pertamanya, perbaiki, baru lanjut ke error berikutnya. Tadi memang tidak jarang ketika proyeknya udah besar, Anda akan dapati misalkan 10 error. Ketika Anda perbaiki baris pertamanya atau error pertamanya, errornya jadi lebih banyak, bahkan 20-30 gitu. Sering terjadi. Tapi jangan panik ketika terjadi error, perbaiki dulu yang baris pertamanya, yang paling atas gitu ya. Jangan dengan gegabah memperbaiki yang di tengah, takutnya nanti tambah banyak nggak karuan. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini string tempel dengan string, string ini juga string ditempelkan dengan integer ya. Nah, tetapi ketika kita mau menampilkan sebuah proses aritmatika di sini, misalkan kita mau buat menampilkan usia saat lulus misalkan. Usia saat lulus. Ini adalah usia ditambah lama kuliah. Misalkan lama kuliahnya adalah 4 tahun, maka kan secara logika kita bisa hitung bahwa usia saat lulus adalah usia sekarang, usia saat masuk misalkan ya, ditambah dengan lama kuliah. Oke. Kita coba compile. Oh ya, ini kalau habis waktu kita lanjutkan pada link yang sama ya. Udah kurang dari 1 menit. Itu saya stop dulu aja. Lanjut pada link yang sama. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi tadi kita sampai pada ini ya. Kita tambahkan seperti ini, kemudian hasilnya ternyata jadi 194 atau 194. Nah, ini terjadi karena yang berjalan adalah proses concatenate atau proses penempelan string. Usia saat lulus ditempelkan dengan 19, tempelkan dengan 4, sehingga muncul lulusnya adalah 194. Nah, supaya ini bisa terjadi proses aritmatika atau terjadi perhitungan, kita tandai bahwa ini misalkan dalam bentuk string. Nah, untuk bisa menyelesaikan ini atau menyelesaikan masalah ini, kita bisa gunakan cara yang pertama menggunakan dalam kurung. Misalkan ini kita kasih dalam kurung, sehingga di sini akan terjadi prioritas kan. Dia akan memprioritaskan untuk memproses ini dulu, kemudian ditempelkan dengan string yang ada di depannya. Kita compile. Ya. Nah, sekarang kita bisa lihat hasilnya berbeda. Hasilnya bahwa Java-nya sudah berhasil menghitung terlebih dahulu, dijumlah dulu, baru kemudian ditempelkan dengan string yang ada. Atau kalau mau cara yang lebih terstruktur supaya terlihat lebih jelas, kita bisa buat variabel baru, integer, misalkan usia lulus adalah usia tambah lama. Nah, di sini kita bisa copy, bisa tampilkan, langsung ditempelkan kepada usia. Ini akan menghasilkan output yang sama. Ya. Nah, tinggal bagaimana Anda lebih suka atau preferensinya lebih suka memilih yang model kayak gimana. Mau langsung ditempel-tempel kayak gini, boleh, tapi resikonya adalah Anda membacanya mungkin agak kesulitan karena ada kurung buka, kurung tutup, ada tambah, ada enak. Kalau yang lebih terstruktur memang buat aja kayak gini, variabel baru, kemudian tempelkan pada string yang ada. Lebih terstruktur, lebih mudah dibaca kalau menurut saya. Oke, berikutnya, ya ada pertanyaan dulu, boleh silahkan. Ya kan, kalau misalnya tanyakan dulu, mungkin saya kira nggak mungkin lah berbeda banget dengan yang diajarkan di kelas ya, di PBO 1 kan Java juga. Nah, cuma memang fokusnya di praktikum ini lebih ke bahasa pemrogramannya, kalau PBO lebih ke
teorinya ya, teori tentang paradigmanya. Baik, mungkin ini saya minta di-on-kan dulu kamera supaya saya bisa screenshot untuk absensi hari ini. Sedang Pak, baju Pak. Baik, 3, 2, 1. Lapis, 3, 2, 1. Ya, namanya pastikan sesuai dengan di ini ya, sesuai dengan absen, sesuai dengan Anda daftar praktikumnya, supaya jangan salah absen nanti. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini setelah kita lakukan compile sudah aman, kita bisa lanjutkan dengan melakukan commit tadi atau menandai sudah sampai mana pekerjaan kita. Kita git add dulu, menandakan bahwa kita menambahkan file ini, kemudian git commit dengan pesan output dengan shout. Ya. Nah, output yang kita kerjakan tadi masih menggunakan berbasis teks pada command prompt atau terminal. Nah, kita bisa kok outputnya ke dalam bentuk message dialog atau dalam komponen visual. Nah, dengan cara menggunakan perintah option show message dialog. Oke. Ini kita tambahkan sedikit di bawah. J, perhatikan huruf besar kecilnya. Option show message dialog. Diawali dengan 0 untuk menandakan home-nya, kemudian kita bisa kasih hi. Di sini nama, depan, tengah. Di option pen, show message dialog. Kita compile. Nah, bisa kita lihat di sini terjadi error. Dia bilang error kesalahan pada file data types Java baris 22 cannot find symbol. Dia nggak menemukan simbol apa ini gitu. Yang tidak dia temukan adalah variabel GOptionPen. Si Java ketika mengcompile nggak kenal GOptionPen ini apa. Nah, karena kita sudah tahu, kita yakin bahwa GOptionPen ini ada, tapi belum kita kenalkan pada file data types ini. Untuk mengenalkannya, kita gunakan perintah import. Nah, jadi di Java ada sebuah fitur namanya swing yang digunakan untuk menampilkan komponen visual. Tapi kita harus nambahkan dulu ini. Import di bagian atas sebelum kelas. Import JavaX swing titik dari GOptionPen. GOptionPen. Setelah ditambahkan, kita bisa compile. Seperti Anda lihat tidak terjadi apa-apa karena memang tidak ada errornya, berarti kita jalankan. Nah, memang agak sedikit lambat tapi akan muncul sebuah show message dialog di sini ya, message. Nah, bisa lihat ini adalah komponen visual. Kalau di DLP mungkin show message ya, show message kalau nggak salah. Nah, di situ kita bisa lihat di sini ada output Hai Mirza Yogi sesuai dengan source code-nya. Hai, kemudian nama depan, nama tengah karena tidak saya kasih spasi memang sehingga munculnya juga tidak menggunakan spasi. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa dengan bermodal Notepad sebenarnya kita bisa membuat aplikasi desktop yang utuh gitu ya. Walaupun memang agak melelahkan karena kita tidak dibantu ada pengecekan error atau penambahan komponen melalui visual. Tapi saya ceritakan bahwa mahasiswa saya pertama kali ngajar 2011 di STIMIK Banjarbaru, ada mahasiswa yang berhasil membuat aplikasi untuk PKL-nya itu dengan bermodalkan hanya Notepad++ dari login sampai ke report.
Nah, itu benar-benar saya yakin benar-benar capek dia bikin. Kenapa? Karena berbasis Notepad. Padahal kita bisa pakai visual. Nah, tapi itu menunjukkan bahwa bisa. Saya cuma menunjukkan bahwa bisa, Pak, katanya. Oh iya, betul. Bisa, tapi capek. Nah, sama seperti ini, kita bisa lihat dengan J-Option Pen, kita bisa menampilkan pesan berupa komponen visual. Selain, tentunya kalau selain komponen visual, kita juga bisa bikin form, bisa bikin report. Nah, nanti tinggal penambahannya yang agak banyak. Oke. Setelah ini sudah berhasil, kita bisa tambahkan atau simpan state-nya ini dengan menambahkan di compile, add, kemudian commit, add, commit, output dengan musik. Nah, untuk terakhir di sini kita buat sebuah input. Kalau tadi kita baru bikin outputnya, kita belum ada melakukan input. Di sini kalau untuk di modul, kita tambahkan dulu sebuah fitur namanya, atau sebuah kelas namanya scanner. Perhatikan itu S-nya S besar, scanner. Diawali dengan menambahkan perintah seperti ini, import Java util scanner. Sebenarnya ada cara lain untuk melakukan input pada command prompt, tetapi ini saya pilih yang menggunakan scanner karena lebih mudah dan codingnya lebih pendek gitu ya. Baik, supaya bisa menginput tadi kita perlu import dulu scanner, kemudian kita buat objeknya di dalam main supaya bisa kita panggil. Cara tadi import dulu. Oke. Setelah kita kenalkan, kita bisa buat di sini scannernya. Nah, untuk menamai scannernya boleh kita pakai scanner sama, nah seperti ini. Cuma kalau kelasnya kan S besar, kalau yang objeknya adalah S kecil. Tapi kalau misalkan bingung, Pak, mau scanner gitu ya. Kalau nggak mau, ya kita pakai bahasa Indonesia saja, inputan misalkan. Jadi boleh aja seperti itu, scanner, inputan, sama dengan new scanner. Oke, nah di sini kita bisa input misalkan nama depannya. Dengan cara nama depan sama dengan inputan titik next line. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini untuk string nama depan kita inputnya menggunakan perintah next line. Supaya ada interface-nya, saya kasihkan pesan bahwa input nama depan. Oh, jangan print aja. Supaya ada interface membedakan antara output dan input, kita buat penanda di sini sedikit. Fase output. Saya copy paste di sini. Nah, coba jalankan. Itu apa-apa itu simbol aja. Atas jalankan. Nah, sini masuk fase input nama depan. Misalkan sudah ya, Yogi. Nah, di sini muncul Hai Yogi karena nama depannya Yogi, nama tengahnya juga Yogi. Jadi kita berhasil mengubah nilai yang tadinya di sini Mirza dengan nama depan, variabel nama depan, dengan perintah next line kita berhasil menginput ke dalam variabel tersebut. Nah, untuk tipe data yang lain selain kalau string menggunakan next line, kalau integer menggunakan next in, double menggunakan next double, kalau karakter karena kita hanya mengambil satu karakter dari yang diinput maka gunakan next, kemudian char at 0. Jadi karakter pertama yang akan diambil. Kemudian untuk boolean menggunakan next boolean.
kita bisa juga selain membuat inputan menggunakan apa sih namanya, scanner. Oh, ini cuma menambahkan input nama depannya aja. Nah, selain di sini kita add sama commit dulu input dengan scanner. Oke. Git add input dengan. Nah, yang terakhir kita bisa input karena tadi bisa menampilkan pesan menggunakan message dialog. Tentunya kita juga bisa menginput menggunakan message dialog yang swing tadi dengan perintah sama seperti ini. Misalkan di nama tengah yang mau kita input adalah nama tengahnya, dengan perintah JOptionPan show input dialog. Kalau tadi show music dialog, sekarang show input dialog. Kita kasih pesan inputnya input nama tengah. Oke. Kita coba jalankan. Input nama depan tadi misalkan saya balik jadi Kurniawan nama depannya. Kemudian akan muncul sebuah pesan. Nah, seperti ini yang mana kita bisa input di dalamnya. Input nama tengah. Misalkan tadi saya ganti jadi Mirza nama tengahnya. Oke. Nah, jadi hai Kurniawan Mirza nama depan sama nama tengah. Nah, Anda bisa lihat tadi kita bisa menggunakan input menggunakan scanner. Kita juga bisa input menggunakan input dialog. Kita add dulu perubahannya. Input dengan dialog. Nah, kalau sudah selesai semua, kita bisa push. Nah, push-nya berhasil, maka kita bisa cek secara online repository yang kita punya. Ini, nah Anda lihat filenya ada 4, kemudian commit-nya juga ada 6 tahapan. Dari setiap prosesnya kita simpan, ada penambahan juga akan terlihat, oh di sini berubah, tadinya 0 jadi 19, tadinya 0 jadi 94. Oh tadinya nggak ada ini nih, hijau ini berarti ada tambahan baris ini. Jadi setiap tahapan bisa kita lacak sehingga kalau terjadi error atau terjadi sesuatu yang fatal, kita bisa pelajari dan kita bisa revert atau bisa kita kembalikan. Nah ini fungsinya Git ya. Baik. Nah saya kira untuk hari ini tadi silahkan sampaikan baris halaman 8. Halaman 8 ini, halaman 9 ini Anda coba sendiri aja terkait dengan penggunaan IntelliJ. Saya kira ini mudah-mudah aja karena sudah tampilan visual. Saya cuma ingin mengenalkan yang teksnya ya karena biasanya jarang dikenalkan. Oke. Nah, silakan nanti dikerjakan dari awal sampai ini, kemudian di-push ke repository online. Kemudian nanti hasil pekerjaannya bukan minggu depan dikumpulnya, tapi di pertemuan terakhir aja. Jadi Anda punya banyak waktu untuk mengerjakannya. Walaupun saya mengerjakan nih, mendemokan nih waktunya mungkin 1 jam lebih, tapi kalau Anda kerjakan sesungguhnya sebentar saja. Karena yang ditulis juga nggak begitu banyak. Di banyak-banyakin ya 50 baris lah paling banyak. Ya. Jadi harapannya Anda dengan belajar ini tidak cuma mengerti asal mengetik. Ya kalau cuma suruh ngetik kan anak SMK, anak SD juga suruh bisa ngetik bisa kan. Tetapi dengan penjelasan tadi Anda bisa mengerti tahapannya apa aja yang terjadi, kemudian fungsinya apa gitu. Anda bisa lakukan analisis, syukur-syukur lagi bisa mengembangkannya menjadi yang Anda mau gitu jadi gimana.
Ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup? Pak, itu kalau ngapusnya telat gimana, Pak? Gimana? Ngapusnya telat. Itu kan di terakhiran tuh pian push tadi supaya muncul di GitHub-nya. Mm-mm. Kalau itu telat gimana, Pak? Telat. Kayak hari ini selesainya besok ngepushnya gitu. Oh, nggak apa-apa, dia tanggalnya kelihatan kok kapan komitnya. Ini kan, Makasih, Pak, itu aja. ya. Ini kalau Anda lihat nih, tadi kan saya komitnya kan terakhir aja kan. Tapi dia catat kok nih berapa menit yang lalu, berapa menit yang lalu. Jadi tahapan-tahapan menitnya kelihatan dengan jelas. Ya, Ini, Pak. Terima kasih, Pak. ya sama-sama. Dan lagi hati-hati ini karena yang mengkomit ini kan kelihatan username-nya. Jangan sampai Anda nanti ada yang mengcopy pekerjaan temannya ternyata masih tertinggal nama komitnya, nama komit temannya. Kejadian tuh beberapa semester ini ada aja yang kayak gitu. Baik itu tugas ataupun praktikum ada aja yang karena ini kan kita bisa dengan mudah mengcopy. Ada clone, Anda akan dapat foldernya sama persis dengan yang saya punya ini. Atau Anda download zip-nya pun sama. Ketika Anda upload ulang hasilnya ya tetap ada komitan dari punya saya. Gitu ya. Jangan seperti itu. Anda sebentar kok, ini nggak nyampe 1 jam saya yakin selesai. Baik, ada lagi yang tanyakan? Enggak, minggu depan kok, masih pertemuan terakhir aja nanti dikumpul tugasnya. Kalau yang misalkan pengen langsung mengerjakan seluruhnya ini sampai selesai, ya silahkan. Saya enggak ini. Oke, enggak ada? Kalau tidak ada, nanti insya Allah ini Anda bisa, kalau misalkan ada Anda setelah mencoba, kemudian kok error, Anda bisa bandingkan dengan file yang sudah saya tampilkan ini di GitHub-nya. Kemudian hasil pertemuan hari ini juga saya rekam, nanti saya upload di YouTube, saya bagikan di kelas, di Telegram, supaya kalau misalkan ada yang mau diulang, bisa diulang kembali. Oke, saya tutup pertemuan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, bisa membantu Anda mengembangkan kemampuan Anda dalam programming. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.